Oke, di video kali ini gue bakalan share bagaimana caranya membuat data real time, menampilkan data real time dari Arduino di Visual Studio. Oke, sebelumnya kita butuh Visual Studio dan Arduino. Nah, oke, ini contoh programnya yang sudah saya buat untuk mengecek datanya. Jadi ini menampilkan data secara real time. Nah, untuk kalian bisa mengcopy program ini seperti ini. Oke, selanjutnya kita butuh program ini, silahkan di-upload ke Arduino kalian masing-masing. Nah, ini udah saya upload. Contohnya saya serial monitor, terus saya kirim. Ini kan saya buat if serial available lebih dari 0, berarti jika data diterima lebih dari 0, berarti ada data yang masuk. Lebih dari 0, nah dia akan membaca data dan disimpan dalam charnya dengan nama data ref. Nah, setelah data disimpan, dia selanjutnya akan mengecek. Kita cek data sama dengan R, dia akan mengirim nilai random dari 0 sampai 100. Nah, di sini sifatnya masih berupa serial print-learn. Nanti data yang dikirim itu adalah data string. Data ini adalah data string. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka Visual Studio ke new project. Terus buka Windows Form Application, boleh pakai C# atau C++ atau JavaScript. Sini kalau yang bisa JavaScript, tapi saya pakainya di sini Visual Studio. Windows Form Application kita buat. Oke. Sudah. Selanjutnya kita butuh untuk cara mengkonekkan Visual Studio ke Arduino. Cari toolbox, cari button, terus 2 buttonnya, yang satu untuk connect, satu untuk disconnect, atau satu tombol bisa kita buat jadi 2 fungsi. Terus saya butuh combo box kita 2. Ini saya taruh sedikit seperti ini. Sini untuk saya kasih label 2 label pertama untuk
Sini untuk bautnya. Dan di sini untuk port. Nah, di sini kita kasih nama connect ini. Terus sini ini. Terus kita tambahkan lagi namanya button, boleh 1 atau 2. Di sini untuk merequest data tersebut, merequest dan men-stop data yang akan dikirim dari Arduino. Nanti kita bikin ini. Oke. Ya, terus namanya kita kasih request ini. Terus kita tambahkan text box. Oke, seperti ini. Kita ganti read only. Read only. Nah, jadi datanya. Nah, ini untuk yang sudah kita butuhkan untuk menampilkan data secara real time menggunakan Visual Studio. Di sini saya tidak menggunakan timer karena berbahaya untuk kalau kita menggunakan timer. Ganti. Oke, udah. Terus dari sini sudah kita tambahkan ini connect, sudah. Terus kita bikin di sini ya. Ini untuk ini kita bikin, kita tambahkan sini system.io.ports. Nah, ini fungsinya supaya bisa mendeteksi port pada komputer. Selanjutnya ini kita bukan select index change harusnya langsung pakai oke, ya. Port sini, terus cari mouse klik nih, klik, tambahkan string kecil ini, terus ports, terus serial, port ini dot get port names. Nah, kenapa saya bikin stringnya ada arraynya? Karena nanti port yang terdeteksi itu mungkin bisa lebih dari satu. Nanti akan arraynya secara otomatis menambahkan portnya. Port, comport, combo, ini di sini kita ganti namanya, yaitu namanya oke, di sini oke, udah. Ini sudah masuk ke sini, terus
comport.box tadi. Comport.box, terus kita tambahkan itemnya dot items dot range. Range ini berarti range, berarti dia range-nya yang di dalam combo box itu akan secara otomatis menambah. Terus kita bikin oke. Nah, coba start. Terus, nah ini sudah bisa ditambahkan portnya. Oke, terus kita tambahkan lagi untuk kalau kita start gini, kalau kita klik, nah, dia akan tambah banyak. Nah, untuk menghilangkannya kita tambahkan di ininya, cari, klik, dan mouse klik harusnya ada. Mouse klik. Oke. Mouse up, mouse klik. Oh, terbalik ya. Ketika di klik, nah ini tambah lagi, terus comport box items clear. Nah, oke. Nah, oke, dia tidak terpengaruh, tidak akan menambah-nambah lagi. Terus kita tambahkan di sini buat trade collection, port yang kita gunakan. Terus saya nyediain 3 baud rate yang biasa atau sering digunakan pada komunikasi serial, 9600, 5700, dan 115 200. Ada juga pakai 34400 ini. Sini saya sediain 4. Terus kita lanjut ke kita start coba ya. Oke. Ini. Nah, ini kan harusnya kalau portnya belum dipilih itu nggak bisa menampilkan tombol connect-nya atau di disable. Berarti kita sini kita bikin enable, cari enable sini, enable-nya false ini. Oke, setelah pilih portnya, nah baru bisa kita tombol connect. Terus tambahkan komunikasinya, kita tambahkan komunikasinya ke seperti ini, serial port. Kita aturnya comport ini dot baud rate seperti ini, convert to. Oke, ini terus kita pilih yang baud rate tadi. Oke, dot text ini ya. Terus tambahkan lagi untuk komportnya yang kita gunakan, comport dot port, ini port name sama dengan
comport.box.text ya. Nah, terus kita comportnya kita open nah ini berarti dari komputer atau visual yang kita gunakan ini sudah bisa dikoneksikan ke Arduino. Nah, tapi belum bisa untuk mendapatkan data yang kita inginkan gitu. Nah, datanya belum bisa ditampilkan karena kita belum request data tersebut. Oke, terus kita ganti button connect.name oke, nah, ini sudah terus harusnya kita kasih if ini ya, button connect dot name sama dengan connect ini kita akan harus dot name oke, masukkan ke sini else comport.close terus kita ubah name sama dengan oke, ini if button connect sama connect dot text harusnya text kami oke, ini satu tombol untuk mematikan dan nyalakan. Terus di sini ada yang ini, kita button request sama true. Terus sini kita bikin false. Terus di desain awal kita harus ini dulunya, kita matikan ini. Oke, ini sini sudah benar ini. Oke, terus kita lanjut ke ini udah bisa connect ya, tapi belum bisa menemukan datanya. Nah, untuk menampilkan datanya itu kita
udah bisa connect disconnect, terus kita butuh request data. Nah, request data tadi kita request data kita klik 2, terus kita tambahkan serial if button click dot text sama dengan request ini terus bukan fungsi yang kita ini serial comport dot write line, kita kirim data tadi R. Terus kita ubah namanya button connect. Oke. Terus root text sama dengan stop. Else ini komportnya kita copy, kita balikan sini ke S. Sini kita ganti, kita kirim data S seperti ini. Sini kita true. Nah, ini kan seperti ini. Oke. Nah, karena belum request jadi bisa kita disconnect, tapi kalau kita request ini harus di stop baru disconnect, stop dulu baru disconnect. Nah, itu ini udah bisa untuk request, tapi untuk menampilkan datanya kita butuh dari komportnya sendiri untuk menampilkan data. Di sini nih, terus klik 2 kali, terus kita asumsikan string data seperti ini. Terus data sama dengan comport.read, kita bikin read line seperti ini. Nah, datanya sudah disimpan di read line. Nah, untuk caranya untuk menampilkan datanya itu kita butuh itu tidak bisa langsung untuk menampilkan data. Nah, misalnya saya pengen langsung menampilkan datanya, data text box ini data text sama dengan data seperti ini misalnya. Nah, terus saya start. Oke, saya connect, saya request. Nah, ini datanya tidak mau tampil dan error. Nah, kita butuh overlaying data yang diterima itu supaya bekerja di Windows Phone-nya. Kita butuh fungsi tersendiri. Ini new event, kita kasih event handler namanya. Jadi fungsi tersendiri yang dia akan untuk menampilkan data. Seperti ini. Kasih generate method stop for show in. Terus kita hapuskan saja. Baru bisa kita tampilkan datanya di sini. Data.textbox.text dengan data. Nah, halnya coba kita bersihkan.
datanya sudah bisa ditampilkan. Nah, tapi masih terjadi error. Nah, kalau kita mengacu pada yang ini, kita kirim data R, harusnya ini datanya menampilkan data secara terus menerus. Coba kita ganti fungsinya. Tidak usah pakai readline, tapi pakai write biasa. Jadi tidak menampilkan baris, tapi hanya berupa karakter. Seperti kan. Nah, ini datanya ditampilkan. Ini real time ya, berarti datanya sangat cepat dari Arduino. Karena sini saya nggak pakai fungsi dari delay. Kalau saya tambah delay ini, nah ini error, masih ada error. Kita cek lagi sini, kita connect. Stop, request, stop, disconnect, connect, request, stop, disconnect. Nah, kita kasih delay supaya nilai value-nya bisa ditampilkan. Misalnya 500 underscore. Kita upload. Oke, sudah. Kita connect kan? Coba connect, request. Nah, ini datanya real time. Saya tidak menggunakan timer pada Visual Studio-nya. Jadi data yang dikirim itu sesuai permintaan. Jadi kalau kita minta, dia akan mengirim secara terus menerus. Nah, ini belum ada yang namanya parity check atau data checking. Data checking itu apabila data telah dikirim semua, baru kita minta. Ini kita minta terus kasih terus menerus datanya. Nah, ini masih untuk tahap awal penggabungan Visual Studio dan Arduino. Untuk selanjutnya mungkin saya akan share cara mengontrol, memonitoring misalnya motor menggunakan Visual Studio dan lampu LED seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya lanjut di minggu depan. Sekarang udah minggu berarti. Semoga Senin saya bisa bikin video lagi, upload video belajar tentang Arduino dan pemrograman. Nantikan video selanjutnya dari saya. Kalau mau tanya silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time.